Halo guys, Assalamualaikum. Balik lagi di channel Invest Saham. Oke guys, jadi pada video kali ini kita akan membahas salah satu perusahaan milik konglomerat yang ada di Indonesia, yaitu PT Indofood Sukses Makmur Tbk yang dimiliki oleh Anthony Salim guys ya. Nah, di sini kita akan membahas ya dari sisi fundamental untuk saham INDF dan juga kita akan melihat harga wajar dan margin of safety ya untuk saham INDF ini atau PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Nah, nanti teman-teman juga bisa melihat price action-nya. Apakah di harga saat ini sudah layak untuk kita beli untuk diinvestasikan gitu guys ya. Atau kita masih harus menunggu ya. Nah, kita pun nanti akan lihat dari harga wajar itu apakah harga saham INDF itu sudah termasuk murah secara valuasi atau dia sudah kemahalan gitu guys ya. Karena ini sangat penting, jangan sampai kita beli saham itu kemahalan dan jangan juga kita membeli saham ketika dia berada di puncaknya, berada di pucuk gitu guys ya. Jadi jangan kebalik beli di pucuk jual di bawah, itu menurut saya agak keliru ya. Kita harus membeli saham itu ketika harganya di bawah dan kita bisa take profit nantinya dari investasi kita itu ketika harga sahamnya sudah naik. Tapi memang investasi di saham itu tidak bisa instan guys ya, karena kita investasi itu butuh waktu ya, butuh um, melihat perkembangan perusahaan itu. Lalu kita pun nanti akan melihat ya besaran dividen yang akan dibagikan oleh Indofood ini. Secara tidak langsung kita bisa memprediksi ya besaran dividen yang akan dibagikan oleh Indofood Sukses Makmur ini. Tapi saya rasa kalau misalkan melihat kondisi saat ini, Indofood ini berpotensi guys untuk naik ke level yang lebih tinggi dari sisi price atau harga sahamnya. Kenapa? Karena menjelang tahun politik dan tahun pemilu itu biasanya saham-saham di sektor consumer good itu mengalami kenaikan yang signifikan ya, karena memang produknya ini banyak sekali digunakan ya untuk konsumsi gitu guys ya, untuk konsumsi. Ini kan pesta politik gitu ya, ini kan pesta pemilu ya. Jadi ya biasanya akan ada bantuan-bantuan gitu ya, akan ada pembagian sembako. Nah, seperti ini kan kebanyakan ya pasti menggunakan produk-produk yang diproduksi oleh Indofood ini. Oke guys, kita akan langsung membahas ya dari sisi fundamental untuk saham Indofood Sukses Makmur. Nah, ini bergerak di sektor consumer good, makanan dan juga minuman, dan masuk juga ke dalam indeks syariah ya. Jadi teman-teman jangan khawatir, buat teman-teman yang hanya ingin beli saham syariah ini bisa masuk ke dalam watchlist-nya teman-teman. Nah, di sini per tanggal 13 November, Indofood ini berada di harga 6.325. Nanti kita akan lihat ya, dari sisi price action-nya untuk Indofood ini, apakah harga saat ini sudah murah ya dibandingkan dengan rata-rata harga tahunannya. Oke guys, kita akan lihat dulu untuk fundamentalnya ya. Indofood ini kita lihat untuk laba bersih di kinerja terbarunya di kuartal 3 2023 ternyata mengalami penurunan ya dari sisi net income atau laba bersihnya itu turun secara year on year ataupun kuartal on kuartal. Kita lihat ya, secara year on year ini turun ya dari 1,7 triliun menjadi 1,5 triliun. Lalu secara kuartalan juga turun guys, dari 1,7 triliun menjadi 1,5 triliun. Jadi memang untuk kuartalan ini ada penurunan, tapi kalau misalkan kita perhatikan ternyata laba Indofood ini meroket di kuartal 1 2023 guys, yang mencapai 3,8 triliun. Bahkan lebih besar daripada tahun sebelumnya yang hanya 2,3 triliun aja. Nah, makanya di sini kita lihat ya secara annualize, laba bersih dari Indofood ini diprediksikan akan mencapai 9,4 triliun gitu guys. Dan ini sangat besar, lebih besar daripada tahun-tahun sebelumnya. Bahkan di puncaknya di tahun 2021 pun ini hanya 7,6 triliun aja. Yang berarti kan ini bisa menjadi puncak barunya gitu guys ya untuk kenaikan kenaikan laba bersih dari Indofood ini guys ya, dan bisa mencapai 9,4 triliun. Kita akan lihat dari sisi valuasi sederhana PER dan juga PBV. PER-nya 5,88 kali sedangkan PBV-nya ini masih di bawah angka 1 guys. Current price to book value-nya 0,95 kali dari nilai bukunya. Lalu kita lihat di sini guys ya, untuk cash-nya Indofood ini mempunyai 28 triliun, total aset 188 triliun, liabilitas 89 triliun, working capital 28 triliun, dan total equity-nya, ekuitasnya itu 58 triliun. Nah, memang di sini kalau misal kita perhatikan ya, total liabilitasnya itu cukup besar, 89 triliun.
Makanya di sini memang kita lihat ya secara pembagian dividen itu tidak sebesar dividennya batubara karena mungkin Indofood ini juga masih memerlukan cash ya baik itu untuk bayar hutang ataupun untuk memenuhi operasionalnya seperti itu. Oke guys, kita lihat dari gross profit margin-nya di sini 31,93%, lalu operating profit margin 19,30% dan net profit margin-nya ini 5,45%. Wajar guys ya kalau misalkan sebuah perusahaan itu memang dia beroperasi dengan um, karyawan yang banyak, dengan size perusahaan juga yang besar, itu memang membutuhkan biaya operasional yang tidak sedikit, apalagi untuk channel distribusinya ini kan ke seluruh Indonesia gitu guys ya. Makanya di sini net profit marginnya itu wajar tidak sebesar saham-saham di sektor batubara gitu guys. Jadi jangan teman-teman itu membandingkan dengan perusahaan batubara yang dia ibaratnya hanya menambang, hanya mengeruk, menambang gitu guys ya. Nah, lalu dijual gitu. Berbeda dengan saham consumer good, mereka harus eee, menyuplai bahan baku, lalu mengumpulkan bahan baku di sebuah pabrik gitu ya, lalu karyawannya juga banyak dan memang untuk memproduksi itu sampai menjadi olahan jadi ya untuk semacam mie instan atau minyak goreng gitu guys, itu memerlukan proses yang tidak sebentar dan memang prosesnya itu um, biaya operasionalnya lumayan cukup tinggi gitu guys ya. Jadi di sini memang net profit marginnya kita lihat lumayan cukup kecil ya 5,45%. Oke guys, secara dividen ya, untuk dividen terbarunya itu membagikan Rp257 per lembar saham itu di pertengahan tahun ini, di 7 Juli 2023 ya. Rp257 per lembar saham atau Rp25.700 per lotnya. Nah, untuk dividen yield-nya itu 4,6%, sedangkan payout ratio-nya 23,90%. Jadi dari dividen payout ratio juga seperti yang tadi saya katakan ya, tidak terlalu besar, tidak sebesar saham di sektor batubara gitu guys ya. Jadi untuk dividen investing gimana Kak? Ya nanti kita akan lihat guys untuk dividen investing untuk saham Indofood ya, nanti akan kita bahas juga. Oke guys, kita akan lanjut melihat pertumbuhan EPS-nya atau pertumbuhan laba bersih earning per share-nya. Nah, di sini sudah ada datanya ya di sekuritas, teman-teman bisa cek sendiri. Mau diganti secara kuartalan juga bisa, lalu hanya kuartal 1 ya untuk growth-nya juga ada gitu guys ya. Banyak sekali menu-menunya di sini, tinggal teman-teman cek aja untuk laporan keuangan terbarunya. Nah, di sini kita akan melihat pertumbuhan EPS-nya guys. Untuk EPS Indofood ya, Indofood sukses makmur. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan untuk Indofood ini di tahun 2010 sempat naik ya, lalu kita akan gunakan di tahun 2013 yang memang mengalami penurunan, EPS-nya 285 per lembar saham. Lalu di sini bisa naik lagi guys ya. Memang naik turun tapi stabil di tahun 2016 sampai 2018. Bahkan meningkat guys ketika tahun pandemi ya guys ya. 2019 2020 ini malah naik ya. Di tahun pandemi pun EPS-nya 735. Dan ini saya rasa menjadi sebuah indikator bahwa Indofood ini salah satu saham yang resilience, yang mampu bertahan ya di kala pandemi gitu guys ya. Nah, karena kan produknya sendiri memang kebutuhan yang kita gunakan sehari-hari ya, makanya wajar lah kalau misalkan Indofood ini di tahun pandemi pun masih dikonsumsi, masih dibeli dan kita lihat di sini untuk pendapatan ya berdasarkan EPS-nya itu juga mengalami kenaikan. Lalu puncaknya di tahun 2021 ya dengan EPS 870 dan tahun 2022 itu sempat turun ke EPS 724 ya, which is good untuk saham Indofood sukses makmur. Dan dari sini kita tahu bahwa Indofood ini sangat cocok untuk investasi ya, meskipun secara dividen itu tidak sebesar sektor batubara, tapi sangat cocok lah kalau misalkan kita ingin diversifikasi portofolio kita gitu guys ya. Kita akan lanjut melihat price action dari Indofood Sukses Makmur Tbk. Harga terakhirnya itu di hari Jumat kemarin di 6.325. Kita lihat secara jangka panjang ya, dari pertengahan tahun ini Indofood ini memang dia downtrend ya guys ya. Kita lihat di sini memang Indofoodnya downtrend, tapi kalau misal kita perhatikan Indofood ya. Nah, di sini dia sudah mulai bertahan di level 6.325 guys. Ya, sempat turun ke 6.225 itu akan kita jadikan area supportnya ya selama dia tidak tembus di bawah itu
saya rasa untuk harga 6.325 ini sudah lumayan bagus ya untuk kita buyback gitu guys ya saham Indofood. Mungkin teman-teman yang masih pegang atau masih floating loss gitu guys ya di saham Indofood, tidak usah risau guys ya, tidak usah terlalu khawatir karena dari sisi fundamental dan dari sisi kinerja Indofood ini sangat-sangat bagus gitu. Apalagi dimiliki oleh salah satu konglomerat yaitu Pak Antoni Salim gitu guys. Makanya kita nggak usah terlalu risau lah kalau misalkan memang perusahaannya dijalankan oleh orang yang bagus ya, oleh orang yang tepat gitu guys. Dari sini sudah mulai mereda ya untuk downtrendnya ya, semoga saja bisa rebound lagi untuk saham Indofood, sukses makmur TBK. Buat teman-teman yang mungkin belum punya ya dan pengen investasi menjelang tahun politik dan tahun pemilu, saya rasa Indofood ini bisa menjadi salah satu saham pilihan. Ya teman-teman perhatikan di mana area bullish reversalnya, misalkan nanti ada tanda-tanda bullish reversal, ada akumulasi besar gitu guys. Nah, teman-teman bisa beli saham Indofood dan ketika teman-teman beli itu nanti langsung hijau guys di Porto ya. Semoga saja seperti itu. Ya enak kan kalau misalkan kita membeli saham ya, kita investasi jangka panjang, tapi kita beli di saat yang tepat gitu ya. Kita beli di saat dia harganya di bawah tapi sedang ada akumulasi, itu kan enak banget guys. Nanti kita beli langsung hijau gitu ya. Siapa yang nggak mau kan portonya menghijau gitu ya. Nah, di sini kelebihan ya, salah satu kelebihan juga dari saham Indofood ini yaitu ketika pembagian dividen ini kan ex date ya tanggal 7 Juli untuk saham-saham di sektor consumer good ini memang dividennya secara yield ya tidak terlalu tinggi, dividen payout ratio-nya juga ya di bawah 50% gitu guys ya. Tapi saham-saham seperti ini itu jarang sekali ada dividen trap ya karena dividennya pun tidak terlalu tinggi. Nah, makanya di sini teman-teman ini saya rasa sih sangat cocok ya untuk kita lakukan investasi gitu. Sempat menyentuh area high di 7.550 ya, lalu Indofood ini downtrend. Nah, yang menarik dari Indofood adalah upside-nya masih sangat tinggi. Ya, upside untuk teman-teman bisa dapat capital gain dari investasi saham Indofood, ini upside-nya masih sangat tinggi. Ya, misalkan kita ke level tertingginya aja deh di 7.550 ya di tahun ini. Nah, ini ada upside sampai 19% guys. Upside-nya 19%. Tentu saja ini lebih besar ya daripada potensi dividennya. Ya, jadi dividen itu hanya bonus ya. Kita ikut Pak Lo Keng Hong guys. Pak Lo Keng Hong juga sebenarnya itu salah satu investor yang dia lebih mengincar ya capital gain-nya gitu. Jadi dia cari saham-saham yang murah, PBV pair-nya menarik, ya lalu perusahaannya bagus dan ketika dia beli di harga murah, harga sahamnya naik, itu kan bisa cuan ratusan kali lipat ya, bisa untung berkali-kali lipat daripada hanya mengandalkan dividen yield ya, hanya dari dividen gitu. Tidak ada yang salah sebenarnya dengan dividen investing, hanya saja kita pun harus harus tahu gitu ya, mekanisme di pasar saham itu bagaimana, guys. Kita beli saham itu di harga murah. Kita beli saham itu ketika harganya di bawah, bukan ketika harganya di atas ya. Kalau misalnya teman-teman belinya di atas, ini tentunya teman-teman akan mengalami yang namanya floating loss untuk waktu yang cukup panjang gitu guys. Nah, kalau saya terlanjur gimana Kak? Ya berarti kan teman-teman ada PR, ada pekerjaan yang harus diselesaikan yaitu melakukan averaging down ya. Averaging down juga harus menggunakan cash gitu kan guys ya. Nah, di sini jadi yang menarik ya, dari sisi price action-nya itu adalah upside-nya itu masih sangat tinggi ya. Bisa mencapai 19,42% atau Rp1.228 per lembar saham gitu guys. Nah, di sini kalau misalkan Indofood ini bisa mencapai puncaknya di tahun 2023 ini ya, di tahun pemilu nanti mungkin di tahun 2024 ya. Nah, saya rasa Indofood ini juga bisa tembus, bisa break di 7550 dan akan all time high. Kalau misalkan memang dia booming guys di tahun politik kali ini ya, di tahun 2024 ini. Jadi ini kesempatan sebenarnya guys ya, kesempatan untuk kita bisa melakukan investasi di saham bagus dengan harga yang cukup murah. Oke guys, kita akan melihat untuk harga wajar ya saham Indofood ini. Saya berdasarkan metode Benjamin Graham Fair Value yang selalu kita gunakan ya guys untuk melihat harga wajar dan juga margin of safety-nya. Karena saya rasa cukup fair, Benjamin Graham Fair Value ini kita gunakan itu sebagai acuan kita terhadap kondisi perusahaan, terhadap
pertumbuhan perusahaan dan juga kinerjanya gitu ya, kondisi kinerjanya. Kalau misalkan kinerjanya turun, ya ini pastinya nilai intrinsiknya pun akan menyesuaikan ya, tidak akan besar gitu. Nah, tapi memang saham-saham yang kita bahas itu adalah saham-saham yang berpotensi untuk bagus gitu guys ya. Nah, jadi teman-teman boleh request ya di kolom komentar saham apa yang harus kita bahas nantinya dan semoga saja itu bisa membantu teman-teman ya dalam berinvestasi di pasar modal. Oke guys, kita lihat di sini. Untuk EPS full year ya diproyeksikan di tahun 2023 ini mencapai 1076. Ya, kita masukkan datanya 1076. Sedangkan tadi kita lihat ya untuk EPS di tahun 2013, sorry guys. Tahun 2013 itu EPS-nya 285 per lembar sahamnya. Maka di sini kita melihat ya untuk pertumbuhan growth EPS-nya atau pertumbuhan EPS-nya itu mencapai 14,21% secara tahunan. Ya, kita lihat tadi untuk puncaknya itu sempat menyentuh area high ya untuk EPS-nya itu di tahun 2021 yaitu Rp870 per lembar saham. Nah, kalau full year 2023 ini mencapai 1076, berarti ini kan tanda-tanda bahwa kinerja INDF itu semakin bagus ya. Dan ibaratnya all time high gitu guys ya untuk earning per share-nya ya mengalami kenaikan yang cukup bagus nih di 2023 dan ini akan sangat positif. Apalagi harga sahamnya sedang turun gitu guys ya, sedang sedang ibaratnya sedang murah lah seperti itu. Kita akan lihat apakah benar murah gitu guys ya untuk saham INDF karena ini sangat menarik guys. Kita akan lihat nilai intrinsik atau harga wajar saham INDF adalah 17.894 dengan margin of safety-nya itu 64,65% guys ya. Nah, di sini kita lihat secara valuasi pun INDF ini masih sangat murah. PBV-nya hanya 0,95 kali dan PER-nya 5,88 kali. Ya, jadi secara nilai intrinsik ini adalah kualitas perusahaan ya dalam pertumbuhan atau kinerjanya. Ya, pertumbuhan EPS, pertumbuhan laba bersih berdasarkan kinerja terbarunya. Nah, ternyata bisa mengalami kenaikan gitu guys ya. Kalau misalkan kita coba rubah ke tahun 2022, misalkan ya kita rubah nih guys ke tahun 2022, EPS-nya 724 ya, biar teman-teman bisa lihat perubahannya. 724 ya, kita ganti juga 724 di sini. Nah, ini akan turun guys untuk harga wajarnya atau nilai intrinsiknya berdasarkan pertumbuhan laba bersihnya. Ya, makanya saya bilang ini cukup fair gitu guys ya. Karena ketika pertumbuhan EPS-nya ini turun lebih rendah daripada tahun-tahun sebelumnya, maka perusahaan tersebut berarti harga wajarnya itu akan rendah gitu guys ya dan margin of safety-nya pun akan minus. Tapi berbeda kalau misalkan sebuah perusahaan itu EPS-nya naik terus, ya berarti kan kinerjanya bagus. Nah, di situ harga wajarnya juga akan lebih tinggi daripada harga saat ini. Harga saat ini di 6.325, lalu harga wajar di tahun lalu ya di tahun 2022 itu 9.522 dengan margin of safety 33%. Tapi kita akan coba kembalikan ya ke tahun 2023 dengan EPS 1076 ya, 1076. Kita ganti juga ya, 1076. Nah, ini guys. Nah, harga wajarnya tadi ya, seperti yang tadi sudah kita jelaskan, itu di 17.894. Upside-nya kita lihat 19,42% sampai harga high-nya ya di tahun ini di 7.550 gitu. Apakah ini bisa tembus lebih tinggi lagi? Bisa, guys. Bisa. Ya. Teman-teman bayangkan, teman-teman beli di angka 6.300-an, lalu Indofood ini naik ya, misalkan ke 12.000 atau ke 13.000, itu teman-teman udah cuan 100%. Hanya dari capital gain, belum dari dividennya. Oke guys, kita akan lihat ya untuk Indofood ini secara dividen ya. Karena tadi sudah kita lihat ya secara capital gain itu kan menarik. Ini kita gunakan datanya dari RTI Business. Untuk dividen payout ratio 3 tahun terakhir ini 37,82% ya dari laba bersih. Lalu bagi 31,95% dari laba bersih dan 35,50% dari laba bersih. Berarti di kisaran 30 sampai 40 persenan gitu guys ya untuk dividen payout ratio saham INDF. Dan kita lihat memang Indofood ini sangat rutin bagi dividen ya walaupun hanya setahun sekali. Tapi ini sangat rutin. Bahkan di tahun pandemi pun ini masih bisa bagi dividen ya, teman-teman cek di tahun pandemi itu Indofood ini masih bisa bagi dividen ya, seperti itu. Kita asumsikan di sini ya untuk EPS-nya kan dari RTI Bisnis 1076 ya, kita masukkan datanya 1076.
Nah, di sini untuk dividen payout ratio-nya 30%, 35%, ya ini bisa bagi antara 323 sampai 377 ya untuk dividen di tahun depan dengan dividen yield 5 sampai 6%. Ya, kalau misalkan Indofood ini misal ya bisa bagi dividen payout ratio lebih besar daripada tahun-tahun sebelumnya, yang berarti kan rekor gitu ya, rekor untuk dividen payout ratio untuk pembayaran dividennya misalkan mencapai 40%, maka dividennya bisa lebih tinggi daripada tahun-tahun sebelumnya mencapai 430 per lembar saham dengan yield 7%. Nah, lalu kalau misalkan 50% guys, ya membagikan setengah dari keuntungan untuk dividen, ini dividennya mencapai 538 per lembar saham, ya 53.800, which is ini sudah sangat besar ya untuk saham sebagus Indofood dengan dividen yield 9%. Jadi potensi pembagian dividennya itu secara yield ya antara 5 sampai 9 persenan guys. Dari harga saat ini di 6.325. Itu guys ya untuk saham Indofood. Potensi dividen yield-nya itu 9%, sedangkan potensi capital gain-nya ini bisa naik sampai 19,42%. Ya semoga saja bisa tembus di atas 20% guys ya untuk harga saham Indofood di tahun 2024 nanti. Tadi sebenarnya ada feeling ya, ada feeling kalau Indofood ini akan sangat bagus ya di akhir November sampai dengan awal 2024 nanti. Tapi kita akan lihat nanti bagaimana pertumbuhan harga saham Indofood ini. Disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham. Keputusan jual beli saham tetap menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing ya sebagai investor dan juga trader di pasar modal Indonesia. Oke guys, mungkin cukup sekian video kali ini. Jika ada pertanyaan boleh tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.